Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kebaktian hari Sabat ini, kebaktian dalam peringatan dan memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus. Marilah kebaktian ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memuliakan nama Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 188. Kita pujikan bait 1 dan bait 2. Kristus bangkit, soraklah. Jemaat kekasih Tuhan, pada saat ini kita akan menerima sabda Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Demikian sabda Tuhan Yesus, hukum yang terutama. Tuhan Yesus bersabda, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian saudara-saudara yang terkasih, panggilan Tuhan atas saya dan saudara, segenap umat Tuhan, dipanggil untuk menerima kasih Tuhan dan diperintahkan untuk saling mengasihi. Oleh karena itu, marilah sabda Tuhan ini kita sambut dengan sukacita dan kita lakukan dalam kehidupan kita semua. Di sisi lain, kita juga hendak menyerahkan akan segala dosa kita kepada Tuhan untuk mohon pengampunan dan menyesali akan segala dosa-dosa kita. Bersama-sama kita akan lantunkan nyanyian penyesalan melalui lantunan Kidung Jemaat 29, kita pujikan bait 1 dan 2. Di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa, menaikkan doa syukur dan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari Sabat yang Tuhan kuduskan, kami segenap umat milik Tuhan, terkhusus jemaat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur, datang kepada Tuhan dalam ibadah hari Sabat saat ini. Ya Tuhan, kami mengungkapkan dan mengucapkan syukur kami kepada Tuhan atas segala penyertaan, pertolongan dan berkat Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur juga atas kecukupan bahkan kelimpahan akan kebutuhan hidup kami waktu demi waktu, hari demi hari. Terlebih keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui karya agung Tuhan, baik melalui kelahirannya, karya pelayanannya, pengorbanannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan. Langkah perjalanan gereja Tuhan juga senantiasa Engkau naungi.
mengucap syukur Tuhan atas segala berkat, kecukupan, bahkan kelimpahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan gereja Tuhan ini, jemaat Tuhan GKJ Wonosobo Timur. Ya Tuhan, hamba-Mu menyerahkan kehidupan gereja Tuhan ini dalam kasih, naungan, pertolongan, dan berkat Tuhan. Setiap karya, pelayanan yang dilakukan oleh umat Tuhan, kuduskanlah, berkatilah. Jemaat Tuhan bersama tim, panitia, komisi, majelis gereja. Tuhan, tolonglah kami dalam melakukan karya agung Tuhan. Demikian juga Tuhan, mohon penyertaan Tuhan atas rencana majelis gereja yang akan melayankan pelerehan bagi sebagian anggota majelis yang telah selesai masa baktinya, dan juga akan dilayankan kembali peneguhan majelis gereja yang telah ditetapkan, di mana pelerehan dan peneguhan majelis tersebut akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 11 April tahun 2021 di Pepandan Kalikajar. Tuhan, rencana ini kami serahkan kepada naungan dan berkat Tuhan. Kiranya pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, sebagai warga negara, kami juga senantiasa memohonkan pertolongan dan berkat Tuhan atas kehidupan bangsa negara kami, Indonesia. Ya Tuhan, di dalam menghadapi berbagai pergumulan, baik pergumulan politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun di bidang kesehatan yang masih bergumul terhadap COVID-19. Kami mohon Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan dan berkat kepada bangsa ini untuk bisa tetap tegar menghadapi segala pergumulan kehidupan bangsa negara ini. Demikian juga atas semua proses vaksinasi yang dilakukan di negeri ini, juga kami serahkan di dalam kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan, jikalau pada ibadah hari Sabat ini, kami juga jemaat Tuhan, Engkau panggil untuk menyambut dan menerima sakramen perjamuan melalui pelayanan perjamuan Paskah. Tuhan pun akan memberkati segenap jemaat yang ambil bagian dalam perjamuan Paskah ini. Mohon ampun Tuhan akan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan seru doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada ibadah hari Sabat ini, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, bersama-sama kita akan sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Injil Matius pasal 6 ayat 33 sebagai dasar di dalam kita mengaturkan persembahan dalam ibadah hari Sabat saat ini. Demikian sabda Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih,
jalannya persembahan pada ibadah saat ini, kita iringi dengan lantunan kidung jemaat 289 bait 1 dan 2. Tuhan pencipta semesta. Saudara-saudara yang terkasih, marilah persembahan syukur kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada ibadah hari Sabat ini, kami menghaturkan persembahan. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan yang kami haturkan saat ini. Baik persembahan mingguan, bulanan, maupun persembahan khusus, yaitu persembahan aksi Paskah. Semua kami aturkan dengan sukacita kepada Tuhan, maka kiranya Tuhan berkenan menguduskan dan memberkati persembahan kami. Hamba-Mu juga berdoa, kiranya Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada segenap jemaat. Di dalam jemaat berupaya dalam pekerjaan mereka, naungilah dan berkatilah mereka. Mereka yang bekerja sebagai buruh, sebagai pedagang, sebagai petani, mereka yang berwira swasta, mereka yang bekerja di lembaga swasta maupun di lembaga pemerintahan sebagai PNS. Tuhan akan memberkati mereka semua. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak menyambut kebenaran sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk menyambut sabda-Mu, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat 18. Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Demikian sabda Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih
yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada Ibu Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyambut sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, khotbah pada hari Sabat ini saya beri tema Kebangkitan Yesus, Jaminan Keselamatan. Kebangkitan Yesus, Jaminan Keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwasannya di dalam kehidupan manusia di dunia ini seringkali berhadapan dengan kehidupan bersama, dan kehidupan bersama itu kadangkala bahkan seringkali berhadapan dengan sebuah kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup dalam membangun kebersamaan di dunia ini, manusia juga kadangkala membutuhkan
sebuah jaminan-jaminan tertentu dalam membangun sebuah relasi, dalam membangun sebuah hubungan kehidupan manusia. Ada berbagai hal yang bisa dilakukan manusia dalam membangun sebuah relasi itu melalui sebuah proses jaminan-jaminan tertentu. Sebagai contoh, ketika seseorang berhubungan dengan dunia ekonomi, khususnya ketika seseorang atau kita berhubungan dengan dunia perbankan, ketika kita hendak meminjam uang di bank, pihak bank itu seringkali meminta jaminan dari kita, jaminan tertentu yang bisa diberikan kepada pihak bank, supaya pihak bank bisa memberikan pinjaman dalam jumlah tertentu terhadap kita. Atau juga jaminan bisa dilakukan ketika ada sebuah perjanjian antara dua pribadi atau lebih dalam melakukan sebuah kesepakatan tertentu dalam membangun kehidupan di dunia ini. Demikian juga banyak hal atau banyak bentuk barang yang bisa dijadikan untuk menjadi jaminan-jaminan tertentu ketika kita melakukan sebuah kesepakatan perjanjian dengan pihak-pihak lain. Contoh ketika kita berhubungan dengan dunia perbankan, misalkan sertifikat dapat dijadikan jaminan kita ketika kita hendak pinjam uang di bank. Atau ketika kita meminjam uang di Pegadaian, banyak barang juga yang bisa kita jadikan jaminan untuk meminjam barang di Pegadaian. Bisa berupa gelang emas, kalung emas, bahkan bisa kendaraan bermotor, dan lain sebagainya yang sekiranya oleh pihak Pegadaian dipandang barang itu adalah berharga. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang sebuah jaminan dalam kehidupan kita, ternyata tidak hanya ketika kita berhubungan dengan kehidupan duniawi kita. Masalah pinjam meminjam, masalah hutang, dan kesepakatan-kesepakatan lain yang berhubungan dengan jaminan-jaminan tersebut. Dalam kehidupan rohani manusia, ternyata juga membutuhkan sebuah jaminan kepastian. Bagaimana manusia bisa mendapatkan keselamatan di dalam hidup dan kehidupannya. Dalam kehidupan iman Kristen, meyakini bahwa setiap kehidupan kita umat Tuhan adalah kehidupan yang telah memiliki jaminan keselamatan. Dan jaminan keselamatan itu ialah di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi jaminan jalan kehidupan yang kekal dan abadi. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Sabda Tuhan Yesus ini jelas sekali
bahwa dirinya adalah jalan keselamatan, jalan kebenaran, jalan kehidupan. Dan itulah yang menjadi jaminan kehidupan kekal bagi semua manusia yang mau percaya kepada karya agungnya. Karya agung Tuhan nyata, baik dalam kelahirannya, dalam pelayanannya, maupun dalam pengorbanannya, baik dalam kesengsaraannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya. Maka jelas sekali bahwa karya agung Tuhan adalah jaminan keselamatan yang sejati dan abadi bagi setiap kita umat miliknya, bagi setiap manusia yang mau percaya kepada Dia. Sang penjamin kehidupan, sang penjamin keselamatan. Tuhan Yesus yang bangkit dari kematiannya menunjukkan bahwa kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa yang sejati dan kekal. Maka kuasa Tuhan Yesus itulah juga yang menjamin kehidupan keselamatan kita. Ketika hari Sabat, setelah kematian Tuhan Yesus dan setelah Tuhan Yesus dimakamkan, dikuburkan, Maria Magdalena beserta beberapa perempuan yang lain datang ke kubur Yesus. Tetapi ketika mereka sampai di kubur Yesus, Maria Magdalena tidak lagi bisa berjumpa, menemui Tuhan Yesus dalam kuburnya. Dan dalam kebingungan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, ada dua malaikat yang mendatangi Maria Magdalena dan perempuan lain. Mereka bertanya, "Ibu, engkau mencari siapa? Ibu mencari siapa?" Maria tidak tahu bahwa di tempat itu juga Tuhan Yesus hadir. Tuhan yang telah bangkit dari kematiannya pun menjumpai Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain. Tuhan Yesus pun bersabda kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang ibu cari?" Maria pun belum tahu kalau yang bersabda itu adalah Tuhan Yesus. Maka Maria berkata kepada Yesus, "Sekiranya ada orang yang mengambil mayat Tuhanku, mayat guruku, kiranya aku diberitahu supaya aku dapat mengambilnya kembali." Tetapi pada saat itu juga Tuhan memberikan kemampuan kepada Maria agar Maria bisa melihat siapa yang berkata, siapa yang bersabda pada saat itu. Yesus, Tuhan, Sang Juru Selamat yang telah mati dan bangkit kembali. Itulah Dia yang berkata kepada Maria. Kebangkitan Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria, sungguh-sungguh menguatkan kembali akan sukacita kehidupan umat Tuhan melalui Maria dan diteruskan kepada murid-murid Yesus yang lain. Ketika Tuhan Yesus bersabda kepada Maria dan memerintahkan supaya berita kebangkitan Tuhan Yesus itu diteruskan, diberitahukan kepada murid-murid Yesus yang lain. Bahkan diberitahukan kepada dunia
bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Berarti ia menang atas kematian. Karena ia adalah sang kehidupan sejati dan abadi. Dia adalah sang juru selamat kekal bagi manusia yang percaya kepadanya. Sebagaimana iman Maria Magdalena, perempuan-perempuan pengikut Yesus yang lain, demikian juga murid-murid Yesus. Dengan sukacita menyambut kebangkitan Yesus dengan penuh iman bahwa kebangkitan Yesus menjadi jaminan keselamatan manusia. Oleh karena itu, pada saat ini jemaat Tuhan, umat Tuhan di seluruh muka bumi ini juga bersukacita mengingat, mengimani akan karya agung Tuhan melalui kebangkitannya. Demikian juga kita jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur, hendak dipanggil Tuhan di dalam perjamuan Paskah. Bersukacita akan karya agung Tuhan melalui kebangkitannya. Perjamuan Paskah ini juga menjadi alat pemeliharaan iman kita. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan keselamatan. Amin. Sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa dalam kebaktian hari Sabat ini juga akan dilayankan perjamuan Paskah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pelayanan perjamuan Paskah adalah pelayanan perjamuan yang menjadi bagian alat pemeliharaan iman bagi setiap umat Tuhan. Perjamuan Paskah juga didasarkan atas perintah Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melayankan perjamuan bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima perjamuan Paskah, marilah kita menguji diri kita masing-masing. Dalam hati kita berkata demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa kita, dan dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri kita dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad
menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani kehidupan ini penuh syukur kepada Tuhan atas anugerah penyelamatan Allah. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan Paskah disediakan bagi semua orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melakukan perintah Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita melantunkan kidung jemaat 33, kita pujikan bait 1. Kidung jemaat 33, suaramu ku dengar. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, roti dan anggur di depan kita akan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengingat dan percaya kepada kasih Tuhan, bahwa Tuhan Yesus senantiasa memelihara kehidupan kita, termasuk di dalamnya melalui pelayanan sakramen perjamuan. Dan pada saat ini kita hendak menyambut sakramen perjamuan Paskah, mengingat akan kesengsaraan, kematian, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memuliakan nama Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 33, bait yang ketiga, suaramu ku dengar.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, roti yang kita pecah-pecah ini menjadi lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa kita. Terimalah roti ini, makanlah dan percayalah bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib mendatangkan pengampunan dosa atas kehidupan kita, umat miliknya. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup. Siapa yang menerima aku, siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup untuk selama-lamanya." Jemaat yang terkasih, marilah roti ini kita makan sambil mengingat dan percaya bahwa roti ini menjadi tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa-dosa kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuliakan Tuhan melalui lantunan Kidung Jemaat 35, kita pujikan bait 1. Tercurah darah Tuhanku.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, anggur dalam cawan ini menjadi tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, terimalah anggur ini. Minumlah sambil mengingat dan percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah carang-carang, dan Bapakulah pengusahanya." Jemaat yang terkasih, marilah anggur ini kita minum sambil mengingat dan percaya bahwa anggur ini menjadi tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa-dosa kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima perjamuan Paskah pada kebaktian hari Sabat ini. Marilah di dalam hati kita masing-masing mengucapkan pengakuan yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang telah menebus hidupmu dari kegelapan. Ia yang memberi mahkota kehidupan kepadamu dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tuhan tidak selalu menuntut dan tidak untuk selamanya
ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita akan segala pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita juga diberi kesempatan untuk mengaturkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan khusus. Dipersilahkan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur kepadamu, oleh karena sabda Tuhan yang kami terima pada saat ini. Sungguh, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jaminan akan keselamatan bagi kami setiap umat Tuhan, bagi setiap manusia yang mau percaya kepada karya Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, jaminan keselamatan yang sejati dan abadi diberikan kepada kami yang mau bertelut sujud menyembah Tuhan dalam kemuliaannya. Mengucap syukur Tuhan atas pelayanan perjamuan Paskah pada saat ini. Berkatilah setiap umat Tuhan yang ikut ambil bagian dalam perjamuan Paskah maupun pelayanan perjamuan Paskah ini. Kami juga menghaturkan persembahan syukur atas pelayanan perjamuan Paskah ini. Kuduskanlah, berkatilah. Ya Tuhan,
Seusai kebaktian ini, kami hendak melanjutkan kehidupan kami. Naungi kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan kami segenap umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan lantunkan nyanyian Kidung Jemaat 188. Kita pujikan bait yang ketiga. Kristus bangkit, soraklah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara, memberikan kepada saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kebaktian hari Sabat ini kita akhiri dengan memuji nama Tuhan melalui lantunan Kidung Jemaat 346. Kita pujikan bait 1. Tuhan Allah beserta engkau.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Warta Gereja Minggu 4 April 2021. Yang pertama, pelerahan dan peneguhan majelis gereja. Akan dilayankan pelerahan majelis gereja yang telah selesai masa baktinya atas diri 1. Bapak Slamet Hari Prayitno, 2. Bapak Sunardi, 3. Bapak Agung Slamet, 4. Ibu Syih Lumintu. Saya ulang, yang pertama Bapak Slamet Heri Prayitno berasal dari Pepantan Kalijejep, dan yang kedua Bapak Sunardi berasal dari Pepantan Gertek, yang ketiga Bapak Agung Slamet berasal dari Pepantan Kalikajar, dan yang keempat Imintu dari Induk Sapuran. Berikutnya pelerahan majelis tersebut akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dan bertempat di Gedung GKJ Wonosobo Timur, Pepantan Kalikajar. Selanjutnya juga akan dilayankan peneguhan majelis masa bakti 2021 sampai 2024 atas diri. Yang pertama Ibu Sri Wahyuti berasal dari Pepantan Kalijejep. Yang kedua Bapak Sunardi berasal dari Pepantan Gertek. Dan yang ketiga Bapak Purnomo Prasetyo Hadi berasal dari Pepantan Kalikajar. Dan yang keempat Ibu Syih Lumintu berasal dari Induk Sapuran. Adapun peneguhan majelis gereja tersebut akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di GKJ Wonosobo Timur, Pepantan Kalikajar. Demikian warta gereja kami sampaikan, kiranya menjadi periksa dan mohon dukungan doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Tiada noda dan celah.